wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di masjid yang kita cintai. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak RT 01 Bapak Wen Effendi, yang saya hormati dosen keperawatan Universitas Andalas Bapak Agus Ribanowo, yang saya hormati pula teman-teman panitia serta ibu-ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, akan saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama itu protokol yang dianggap sedang berlangsung. Yang kedua kata sambutan dari Bapak RT 01 Bapak Wen Effendi. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid muslimin, yakninya dalam rangka sosialisasi kesehatan anak. Kemudian selawat dan salam dari pula kita limpahkan pada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala alihi Muhammad, yang senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan pendamping. Terusnya adik-adik kami dari kesehatan UNAN, Pak. Dan juga tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu beserta anak-anak kita yang kita cintai yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berkumpul di dalam masjid, yakninya dalam rangka sosialisasi kesehatan anak. Saya banyak terima kasih kepada adik-adik kita yang telah menyempatkan diri untuk berdialog langsung kepada warga kami, yang mana ini kami nilai sangat perlu. Kesehatan anak-anak kita ini sangat perlu. Kenapa? Di sepanjang harinya kita disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga kita masalah kesehatan anak ini bisa jadi kita bilang terabaikan atau terlupakan karena kesibukan orang tuanya masing-masing. Kemudian di samping itu juga ini sangat perlu bagi ibu-ibu kami yang sudah hadir. Ini sangat perlu. Kenapa? Banyak faktor-faktor kesehatan anak yang tidak kita ketahui, kecuali kita membidangi di bidang tersebut. Misalnya, katakanlah jurusan kita kesehatan, bisa jadi kita mengetahui bagaimana cara merawat anak dengan baik. Tetapi kalau kita mohon maaf kita tidak sampai di situ pengetahuan kita, otomatis kesehatan anak kita sedikit banyaknya kurang terjaga. Maka daripada itu saya mengucapkan terima kasih banyak pada adik-adik kita yang telah mungkin mendatangi rumah masing-masing. Perlu juga saya sampaikan kepada adik-adik kami, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf. Kenapa? Mungkin ada kedatangan adik ke rumah di kurang dilayani nggak kurang baik lah. Mungkin atas kesibukan orang atau
tiap orang kan berbeda. Mungkin orang punya kesibukan masing-masing. Sementara kita datang ke rumah mungkin kegiatan dia jadi tidak selesai gitu. Kemudian aku telah memberi kesempatan juga kepada ibu-ibu untuk hadir ini supaya nanti ibu-ibu apa yang mau untuk tanyakan silakan ditanyakan, Bu. Jangan suka-suka, jangan bermalu. Ini demi kesehatan anak kita. Apa yang kita tidak tahu kita tanyakan langsung. Apa yang kita tidak mengerti. Mungkin ini saja Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan menurut saya ini kurang maksimalnya. Karena saya nilai ini agak sulit juga kita mengumpulkan warga. Dan juga semakin saya telepon tadi, ibunya menjawab anaknya lagi tidur. Ini kan katanya ini jam istirahat anaknya. Jadi mohon maaf Pak, jadi saya agak kesulitan. Tapi kalau pada malam harinya mungkin insya Allah kita bisa, atau habis sholat isya atau menjelang sholat isya mungkin ambil waktu sedikit mungkin bisa. Tapi karena ini sudah berjalan, tidak apa-apa. Syukur alhamdulillah sudah banyak juga yang hadir. Mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan oleh kita bisa bermanfaat bagi anak-anak kita khususnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan dari Bapak RT 01, Bapak Rodi. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai pentingnya pemantauan stunting pada balita melalui kegiatan posyandu yang akan disampaikan oleh pemateri Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini ibu-ibu dan hadirin sekalian? Sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik ibu-ibu dan hadirin sekalian, sekarang seperti yang sudah kita lihat di depan, sekarang kami akan membawakan materi tentang pentingnya pemantauan stunting pada balita melalui kegiatan posyandu. Sebelumnya Anissa ingin bertanya kepada ibu-ibu dan hadirin sekalian, untuk ibu dan hadirin sekalian, apakah sudah tahu mengenai apa itu stunting? Baiklah. Jadi stunting itu adalah tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur atau standar deviasi dan standar indikator lamanya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai dengan usia anak. Jadi singkatnya, stunting itu adalah kondisi masalah kesehatan gizi pada anak yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan pada anak sehingga anak menjadi terlihat lebih pendek daripada teman-teman sesuai dengan usianya. Dan stunting ini biasa terjadi di 1000 hari pertama kehidupan anak tersebut, yang mana 1000 hari pertama kehidupan anak tersebut dimulai dari 270 hari saat ibu hamil sampai ibu melahirkan, dan 730 hari selama anak dilahirkan sampai anak berusia 2 tahun. Selanjutnya, apa sih penyebab stunting? Jadi, penyebab stunting pertama itu adalah asupan makanan yang tidak seimbang yang berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan tersebut, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, penyebab stunting itu juga adalah riwayat berat badan lahir rendah atau BBLF. Karena anak BBLF ini memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting daripada anak yang lahir dengan berat badan lahir normal. Karena anak dengan BBLF biasanya mengalami pertumbuhan perkembangan yang lebih lambat daripada anak yang lahir dengan berat badan yang normal. Selanjutnya yaitu adalah riwayat penyakit di keluarga tersebut. Jadi anak-anak yang memiliki riwayat penyakit di keluarganya pernah mengalami stunting itu akan lebih memiliki berisiko mengalami stunting
prestasi belajar anak menjadi lebih rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, namun juga dapat berpengaruh pada kecerdasan, produktivitas, dan prestasinya kelak setelah dewasa. Jadi dampak dari stunting ini akan berdampak pada fisik dan kecerdasan anak-anak ibu-ibu dan adik. Jadi kepada fisik itu anak-anak akan menjadi lebih pendek daripada teman-teman seusianya, dan pada kecerdasannya anak-anak akan mengalami kecerdasan yang lebih rendah daripada teman-temannya, dan anak akan menjadi produktivitasnya lebih rendah dan akan mengalami sulitnya konsentrasi dan kesulitan dalam prestasinya kelak. Selanjutnya cara mencegah stunting pada balita. Mungkin yang pertama pada ibu hamil, yaitu setiap ibu hamil perlu mendapatkan tablet tambah darah atau tablet FG minimal 90 tablet selama kehamilannya. Dan juga kesehatan ibu tetap harus dijaga dan ibu tidak boleh mengalami sakit. Dan yang paling penting juga adalah asupan nutrisi ibu selama kehamilan untuk mencegahnya terjadinya sakit dan mencegah stunting pada anak. Selanjutnya, pada saat bayi baru lahir. Jadi, begitu bayi baru lahir, maka kita akan menganjurkan untuk melakukan imunisasi menyusui dini. Terus kemudian bayi sampai dengan usia 6 bulan itu dianjurkan untuk diberikan ASI saja, karena ASI merupakan makanan yang paling baik diberikan untuk bayi. Itu ASI eksklusif ya ibu dengan tidak memberikan makanan tambahan kepada bayi sampai berumur 6 bulan. Selanjutnya bayi usia 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi mulai dari usia 6 bulan bayi sudah dianjurkan untuk diberikan FPASI atau makanan pengganti ASI. Namun pemberian ASI tetap harus dilakukan atau diberikan kepada bayi sampai berumur 2 tahun atau lebih. Dan bayi dan anak juga harus memperoleh kapsul dan vitamin A dan imunisasi yang lengkap. Ngomong adik-adik di sini imunisasinya udah lengkap apa belum itu? Selanjutnya cara penanggulangan stunting pada balita. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan gizi ibu selama hamil. Jadi kebutuhan gizi ibu selama hamil itu sangat penting diperhatikan ibu, karena kebutuhan gizi ibu saat hamil itu akan menentukan kualitas anaknya kelak, dan itu akan dapat mencegah terjadi stunting pada anak dengan pemberian gizi yang cukup pada ibu hamil. Selanjutnya pemenuhan gizi ibu saat menyusui, karena pemenuhan gizi ibu saat menyusui itu juga akan mempengaruhi kualitas ASI pada ibu tersebut. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan gizi bayi usia 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Yaitu pada usia 0 sampai 6 bulan sebaiknya bayi diberikan ASI eksklusif dengan tidak memberikan makanan tambahan. Dan mulai dari 6 bulan sampai seterusnya sampai 1 tahun anak dianjurkan diberikan ASI atau makanan bergizi ASI. Dan bayi juga harus diberikan kebutuhan asupan gizi yang baik dan seimbang. Selanjutnya pemenuhan gizi pada balita stunting. Yang pertama kalsium. Kalsium itu
kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan metabolisme. Makanan bersumber dari zat besi biasanya terdiri dari kacang-kacangan, ikan, telur, hati, sayuran hijau, dan buah-buahan. Yang selanjutnya itu ada asam folat. Asam folat berfungsi pada pembelahan dan pertumbuhan sel dan memproduksi sel darah merah yang mencegah terjadinya anemia. Makanan yang mengandung asam folat biasanya itu ada bayam, lobak, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Nah, yang tentang stunting udah biasa ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang posyandu ya. Jadi ibu-ibu rajin nggak ke posyandu? Jadi posyandu itu adalah upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan dikelola oleh untuk dan bersama masyarakat yang berguna untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Yang mana tujuannya menurunkan angka kematian bayi atau AKB, angka kematian ibu, dan angka kematian ibu melahirkan dan nifas. Dan juga posyandu bertujuan untuk membudayakan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan posyandu juga bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan AKB. Dan juga yang terakhir adalah berfungsi sebagai wahana gerakan dan produksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Nah, di sini ibu-ibu pasti sudah tahu kan apa saja kegiatan dari posyandu. Jadi seperti yang sudah biasa ibu-ibu lakukan, kegiatan di posyandu itu bisa terdiri dari imunisasi, program KB, pertanian gizi, dan pemantauan gizi, pengisian PKIA, dan penanggulangan diare. Next. Nah, di sini mungkin ada kesehatan ibu dan anak itu dengan pemeliharaan kesehatan ibu. Dengan biasanya ibu-ibu ke posyandu ada yang ibu hamil kan ibu biasanya diberikan buku kaidah. Buku kaidah itu diberikan tujuannya juga untuk mengetahui dan memelihara kesehatan ibu. Ada juga kegiatan pemberian vitamin dan penimbangan balita. Terus juga ada program keluarga berencana dengan memberikan suntik KB dan lain-lainnya. Dan juga kegiatan posyandu itu ada dengan program imunisasi, mulai dari imunisasi BCG, DPT, polio, dan hepatitis B. Terus untuk pengecekan gizi itu biasanya dilakukan penyuluhan tentang ASI, status gizi balita, MPASI atau makanan pendamping ASI, imunisasi, vitamin A, dan juga stimulasi perkembangan anak dan penanggulangan diare dengan memberikan oralit dari puskesmas. Nah, materinya sudah selesai ibu-ibu. Sekarang kami akan menampilkan video mengenai stunting. Stunting merupakan kondisi tubuh dan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan anak yang normal. Anak stunting memiliki tinggi badan jauh lebih pendek daripada anak seusianya. Ketika anak kekurangan gizi dalam waktu yang lama, akan terjadi gangguan pertumbuhan kronis dan tinggi anak menjadi stagnan. Inilah yang disebut stunting. Ibu tadi menjelaskan bahwa anak stunting karena dari segi berat badan sangat terlihat normal. Juga menjadi penyebab stunting anak tidak disadari. Padahal stunting berbeda dari wasting. Wasting ukur dari berat badan yang merupakan keadaan kurang gizi dalam waktu yang relatif singkat. Sementara stunting diukur dari perbandingan tinggi badan dengan fisik dan merupakan keadaan yang terjadi dalam jangka panjang. Di Indonesia sendiri, angka
tidak terkena malnutrisi, dan anak mendapatkan imunisasi yang mengakibatkan infeksi berulang. Dampak dari stunting mencakup jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendeknya, anak sering sakit, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Pertumbuhan syaraf anak terhambat sehingga fungsi kognitif menurun, perkembangan motorik anak menjadi lebih lambat, biaya kesehatan meningkat. Adapun dalam jangka panjang, postur tubuh tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lain, kapasitas belajar dan performa anak kurang optimal saat sekolah, atau produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Pada dasarnya, stunting bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan seperti semula. Oleh karena itu, mencegah stunting sangat penting dilakukan. Pencegahan dapat dilakukan sejak saat ibu masih mengandung. Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan suatu upaya perbaikan pada perkembangan sampai anak usia 2 tahun. Selama hamil, ibu perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, hindari makanan asam pokok dan jadikan olahraga sebagai rutinitas. Setelah anak lahir, berikan anak ASI eksklusif. Penuhilah kebutuhan gizi anak dengan mempertimbangkan jenis makanan yang cocok untuk usia anak. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk terus memantau tumbuh kembang anak dan melakukan imunisasi secara lengkap. Mari kita kenali dan sedia selamat demi masa depan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Baiklah ibu-ibu, itulah menjadi tentang pentingnya pemantauan stunting pada kita melalui kegiatan di posyandu. Jadi dapat kita ketahui bahwa pencegahan stunting itu positif dengan cara menjaga asupan nutrisi dan gizi pada ibu mulai dari kehamilan sampai melahirkan. Itulah materi dari kami. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materinya kepada kita semua pada siang hari ini. Nah, gimana ibu-ibu tadi materinya mengenai stunting dan pentingnya posyandu. Jadi untuk kedepannya ibu-ibu yang punya anak balita di bawah usia 5 tahun bisa rajin untuk tiap bulannya pergi ke posyandu minimal 3 bulan sekali untuk dicek tingginya dan juga berat badan si anak untuk melihat bagaimana progres tinggi dan berat badan anaknya. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Jika ada dari ibu-ibu sekalian ataupun teman-teman yang ada di sini punya pertanyaan mengenai materi kita pada siang hari ini, boleh silakan bertanya. Karena nantinya untuk 3 penanya tercepat itu akan ada door prize dari kami. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai stunting, mengenai posyandu, dan apapun yang ibu ingin tanyakan mengenai kondisi anaknya, atau mungkin ada materi yang belum dipahami pada siang hari ini. Silakan ibu, maju aja. Saya mau nanya tentang stunting tadi gitu kan. Kalau kita pergi ke posyandu atau ke bidan misalnya kan untuk
badannya segitu aja gitu kan, itu dikonsultasikan gitu. Kadang-kadang ada yang bidannya bilang kayak gitu, ada jenis anak yang emang kondisi badannya imut-imut gitu. Nah itu tuh, oh melegakan hati karena ada anak jenis imut-imut gitu kan. Itu masuk nggak dalam kategori stunting gitu kan, soalnya kan kekhawatiran orang tua kenapa anaknya baru makan gitu kan, tapi badannya segitu aja gitu kan, dari temannya gitu kan. Ukurannya misalnya lebih dari ini kan, bidannya bilang mungkin ada anak yang ukuran kalau yang tubuhnya bentuknya imut-imut gitu kan. Nah aku tanya satu lagi, ada anak yang misalnya kan dari gizinya dari makanan seimbang, empat sehat lima sempurna. Karena ada anak yang tidak makan, cuma menyusu saja gitu kan, badannya lebih besar daripada anak yang lebih makan 4 sehat 5 sempurna gitu. Apa baru? Dari ibu siapa bu? Ria. Ibu Lia. Ria. Baik, kita sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Ria. Tadi pertanyaan Satu lagi. Apakah ada kaitannya anak yang kurang tinggi badan gitu kan sama yang pendek itu sama penyakit TB paru? Ya misalnya kayak gitu, ada nggak gitu hubungannya itu? Kasih. Mungkin saya izin menjawab ya Bu sebagai moderator. Jadi mungkin ada anak yang memiliki tubuh kelihatannya tuh lebih kecil dari teman-temannya. Terus pas konsultasi, kok anaknya kata dokter ini mungkin memang tipenya imut-imut. Nah kita harus lihat dulu bagaimana dari genetik orang tuanya. Mungkin dari orang tuanya ada yang memang genetiknya itu pendek sehingga turun ke anaknya. Terus untuk yang penyakit, kalau misalnya anak memiliki penyakit seperti yang dicontohkan di paru, ya memang ada kaitannya karena penyakit di dalam tubuh kita itu bisa dibilang pelan-pelan membunuh kita sendiri kalau nggak kita obati. Nah kalau misalnya dikaitkan dengan TB paru, terus TB parunya tidak diobati, karena TB paru ini pengobatannya 6 bulan sampai 1 tahun non-stop, tidak boleh berhenti minum obat. Jadi kalau misalnya anak ini didiagnosis TB paru, terus nggak dikasih pengobatan yang sesuai, putus obatnya, terus anak ini kelihatannya makin kurus, itu memang karena penyakitnya Bu. Gimana Ibu Ria, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab Ibu? Tentang anak yang minum susu. Yang minum susu. Yang minum susu ini tetap usia balita ya Bu ya? Kalau untuk balita, susunya kalau susu ASI itu udah mencakup keseluruhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh bayi. Tetapi kan ada juga bayi yang anak yang dia nggak bisa mendapatkan ASI ya Bu ya, karena mungkin faktor dari ibunya, jadi dia harus pakai susu formula. Kenapa anak ini gendut cuma minum susu, terus yang lainnya makan sayur, buah, ikan, tapi kok nggak gendut-gendut gitu? Balik lagi, yang nutrisi tadi disesuaikan dengan usianya. Kalau misalnya usianya masih dari 0 sampai 6 bulan itu wajib ASI full eksklusif. Kalau misalnya udah lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun seperti yang sudah disebutkan tadi, anak itu memiliki periode emas itu dari umur 0 sampai 1000 hari kehidupannya. Jadi dari usia ibu mengandung dari 0 sampai ibu melahirkan, terus sampai anak ini 2 tahun itu periode emas. Jadi di situ kalau misalnya gizi anak ini seimbang, dikasih minum kalau udah 6 bulan itu ada MPASI tadi ya Ibu ya, ada makanan pendamping ASI, terus disesuaikan. Kemudian anak itu mungkin memang ada genetiknya tadi, dia nggak bisa gendut, dia kurus saja, tapi gizinya itu terpenuhi, tingginya sesuai, berat badannya sesuai.
bawah rentang usia yang normal tadi, berat badan dan tinggi badannya, baru bisa dikatakan gizinya kurang. Tetapi kalau misalnya anak ini ternyata sesuai umurnya dia masih dalam rentang normal tinggi badannya dan juga berat badannya, tetapi teman-teman yang lain dia gendut, belum tentu anak yang gendut tadi itu sehat ibu, karena dia ada rentangnya normal, gizi buruk, obesitas. Mungkin yang gendut tadi obesitas, yang anak yang kurus ini sesuai dengan usianya begitu ibu. Gimana ibu, ada pertanyaan yang belum terjawab? Baik, terima kasih kepada Ibu Lia. Baik Bapak Ibu, mungkin saya biar agak jauh kamu tuka bahasanya Bu. Jadi sebetulnya yang disebut stunting itu keadaan di mana tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umur anak atau usia. Bukan, kalau garis bawahi dengan pertanyaan tadi, bukan dengan berat badan anak. Jadi bisa jadi anak agak gempal, sebut agak gempal badannya atau kelebihan lah berat. Karena keadaan gizi buruk itu ada dua macam Bu. Jadi gizi buruk itu ada dua macam, gizi kurang dan gizi lebih. Jadi gizi lebih gendut itu juga masalah gizi Bu. Berlebih gizinya. Biasanya anak-anak yang ketika dia balita dia gemuk, dia biasanya nanti berpotensi terhadap penyakit-penyakit yang non-communicable disease atau penyakit-penyakit yang degeneratif, misalnya kayak diabetes. Itu ada penelitian memang kecenderungan kalau balita gapur itu cenderungnya besok dewasanya sakit yang biasanya terkait dengan degeneratif kayak diabetes, asam urat, hipertensi dan seterusnya. Nah, di mana letaknya stunting? Mungkin stunting itu agak awak bedakan dengan memang bapak ibunya pendek kok anaknya itu tidak mungkin tinggi. Itu terkait dengan apa namanya Bu? Genetik. Tentu ibu gabung emang eko pendek mah orang koko stunting. Belum tentu dibedakan dari keadaan stunting juga keadaan di mana ketidaksesuaian. Terus dari mana tahu ketidaksesuaiannya itu Pak antara tinggi badan dan usia? Ada namanya standarnya, indikator. Ketika umur sediko, tinggi badan minimal sediko. Nah, pada keadaan stunting dia dua kekurangannya dua, artinya harusnya segini. Kekurangan dua tahap. Nah, awak ulang lagi tadi mungkin yang sedikit. Penyebab stunting tadi terkait dengan menyusui, dengan imunisasi. Kejadian stunting itu biasanya di 1000 hari kehidupan pertama. Jadi biasanya kejadian stunting itu terjadi di 1000 kehidupan pertama. Kalau hitung setahun itu 365 hari, kira-kira 3 tahun. Jadi masa ketika anak lahir sampai usia 3 tahun itu usia rawan mereka harus mendapatkan gizi yang cukup, pola hidup bersih yang baik, imunisasi yang cukup dan seterusnya supaya tidak stunting. Karena menurut penelitian stunting itu 30% selama kehamilan, kejadiannya disebabkan 30% selama kehamilan dan 70% ketika kehidupan sehari-hari. Jadi tadi yang termasuk anak yang tidak diberikan ASI eksklusif atau ASI tok saja sampai usia 6 bulan itu risiko stunting. Anak yang mendapatkan imunisasi lengkap dasar ya, mulai dari BCG, pentavalen, DPT1, DPT2, HP1, campak polio sampai usia 9 bulan. Kalau tidak dapat lengkap, risiko untuk infeksi dan mengakibatkan stunting. Kemudian gizi selama 1000 hari. Nah, tadi ditutup di adik-adik tadi. Nah, itulah pentingnya posyandu. Di posyandu itu beko terdeteksi anak yang sehat setiap bulan harus naik timbangannya.
bayi ya Bu, bayi yang sehat itu setiap bulan harus naik timbangan. 5 tahun awak di rumah nak ada timbangan bayi. Kan timbangan bayi beda ya Bu, itu nak mungkin lo timbangan dua. Di posyandu lah dapat, imunisasi di posyandu lah dapat. Nah, ketika nanti terlihat atau terdeteksi oleh bu bidan atau petugas kesehatan yang baik ke posyandu, begitu dikira agak kurang anak ibu, cobalah dibawa ke puskesmas, begitu diperiksa dokter, kemungkinan bisa. Caranya dikejar dalam 1000 hari kehidupan, ya dengan makanan baik. Kira-kira itulah adik-adiknya, agak rajin. Jadi potensi tadi yang tidak didapat ASI eksklusif atau 6 bulan toh saja ASI berisiko untuk stunting. Jadi ibu-ibu besok kalau punya ponakan atau anak sendiri besok lahir atau punya cucu besok, tolong pentingnya ASI eksklusif karena maturitas atau fungsi pencernaan itu ketika bayi lahir yang bisa nyuserap hanya ASI sampai usia 6 bulan. Pencernaan tidak bisa menyerap susu formula. Nah, kemungkinan terjadi invaginasi atau lilitan usus, terjadi perlengketan usus atau adesi biasanya itu karena pemberian susu formula atau makanan tambahan lain yang secara pencernaan itu belum siap sebetulnya. Ya. Jadi itulah pentingnya ASI eksklusif. Ini apa? Makasih ya. Baik, terima kasih atas tambahan materi dari dosen Bapak Agus Ribanowo. Selanjutnya, apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan dari ibu siapa? Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan, seandainya misalnya kan dalam 1000 hari pertama itu anak ini sudah terdeteksi gitu stunting gitu kan. Nah, jadi bagaimana atau caranya antara tanda kutip itu mengobati atau untuk menjadikannya normal kembali setelah itu? Berarti pertanyaan dari Ibu Ira, gimana cara mengobati stunting itu sebelum selesai hari pertama, 1000 hari pertama kelahirannya tadi ya? Atau setelah 1000 hari itu juga gitu kan? Oh, setelah 1000 dalam hari 1000 itu hari juga. itu atau setelah itu juga? Selanjutnya dari siapa? Anak kelanjutan itu bisakah diperbaiki itu? Oh, berarti pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Ira yang dia setelah anak yang udah didiagnosa stunting baik itu di 1000 hari kelahiran pertama sama setelah 1000 hari kelahiran pertamanya apakah bisa diobati atau tidak? Baik, mungkin izin menjawab kepada Ibu siapa namanya tadi Bu? Wira. Oh, Bu Wira. Baik Bu Wira, mungkin Ibu bertanya mengenai pengobatan atau gimana jika anak kita sudah terdiagnosa stunting gitu ya Bu ya. Baik Ibu, di sini memang di stunting tersebut yang paling penting untuk dilakukan itu adalah pemenuhan gizinya Bu. Jadi mungkin saat terdiagnosa stunting, mungkin anaknya gizinya itu belum sepenuhnya tercukupi, gizi seimbangnya belum tercukupi dan asupan gizinya masih kurang. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah memperbaiki asupan gizi pada anak tersebut. Juga dilakukan dengan memberikan makanan tambahan dan tablet penambah darah pada ibu hamil. Juga dilakukan inisiasi menyusui dini pada bayi yang
Sudah terjawab pertanyaan dari Kira dan Ibu Nova. Sudah terkumpul 3 pertanyaan dari 3 penanya pertama. Selanjutnya akan ada penyerahan sedikit bingkisan dari kami kepada ibu-ibu yang sudah berani untuk bertanya pada hari ini. Silakan ke depan Ibu Ira, Ibu Nova dengan Ibu Ria. Ada satu lagi pertanyaannya gitu kan, tentang MPASI gitu kan. Sebagian orang tua kan tidak mengerti tentang gizi MPASI yang baik untuk anak, menunjang stunting atau makanan MPASI anak. Gimana tuh, apa aja makanan yang terbaik untuk menunjang MPASI? Misalnya kayak sayur-sayuran gitu lah, terus gimana gitu. Makan nasi atau ikan aja dikasih. Berarti komposisi makanannya ya Bu ya. Kita tetap berpatokan pada 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita tetap harus ada memasukkan nasi. Tapi untuk MPASI anak yang di atas 6 bulan belum bisa makan nasi. Nasi utuh ya Bu ya. Jadi harus dikukur nasinya. Terus ikan, protein itu penting. Nggak dari ikan aja, dari ayam, dari tempe, dari tahu, telur. Itu juga memenuhi protein, gizi protein untuk si anak. Karena protein ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak, apalagi itu ikan, supaya kita bisa memperbaiki anak itu di hari 1000 kelahiran pertama. Jadi di umur sebelum usia 2 tahun banyak makan ikan untuk kecerdasan, terus makan sayur sebagai serat dan mineral, juga untuk susu. Susu kan kalsium untuk tulang, jadi untuk pertumbuhan tulang juga bisa untuk mencegah terjadinya stunting tadi. Jadi anak makanya anak di usia 0 sampai 6 bulan itu memang harus ASI eksklusif karena di situ banyak kandungan-kandungan gizi termasuk kalsium tadi. Kan umur 6 bulan kan dia udah MPASI. Kan kalau kan di blender tuh sampai umur berapa dia di blender, maksudnya tekstur seratnya gitu lah, serut maksudnya di blendernya. Anak di usia 1 tahun itu sudah bisa makan yang keras-keras kayak makan nasi keluarga. Jadi dari usia 6 bulan sampai menuju hingga 1 tahun itu makanannya masih berupa bubur, tapi di atas 12 bulan itu sudah bisa nasi utuh Bu, nasi makannya di rumah. Baik, sudah terjawab Ibu? Sudah, makasih. Silakan untuk Ibu Ira, Ibu Nova, dan Ibu silakan maju ke depan untuk maju untuk penerimaan giliran.
bisa tensi, aku suka pusing-pusing loh. Bisa. Iya, Bu. Nanti terakhir kita cek ya, Bu. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu yang memiliki balita, dan semoga ibu-ibu juga makin sering lagi untuk ke posyandu untuk ngecek keadaan anaknya, baik itu tinggi badan maupun berat badannya. Baik ibu-ibu, jadi di sini ada tambahan materi mengenai gejala TB paru pada anak. Dan ini Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Terima kasih waktunya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Febri. Jadi Bapak dan Ibu Febri Hariko sama dengan adik-adik dari Fakultas Keperawatan. Nah, jadi di situ Febri akan memaparkan sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu itu terkait dengan TBC pada anak. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu pernah mendengar penyakit TBC pada anak? Nah, jadi diharapkan dengan setelah Febri menjalankan sedikit informasi itu, diharapkan ibu-ibu bertambah pengetahuannya terkait dengan TBC baru pada anak. Jadi Bu, sebelumnya TBC itu apa? Jadi TBC itu kalau satunya itu penyakit paru-paru basah, bisa juga kalau awal mulanya itu penyakit yang dialami itu dari paru-paru gitu Bu. Jadi penyakit TBC itu akan menyerang paru-paru, atau juga dia bisa menyerang bagian tubuh lain kayak di kelenjar getah bening atau di kayak di tulang muka. Jadi dia bisa menyerang bagian tubuh yang itu gitu. Tapi penyakit TB itu bukan penyakit keturunan atau penyakit guna-guna, tetapi penyakit TB itu penyebabnya oleh bakteri gitu Bu, atau kuman. Nah, jadi apa sih gejala TBC yang pada anak kok kayak apa nih kalau gitu digisian TBC gitu. Jadi gejala utamanya pada TBC anak kok itu kayak batuk terus-menerus. Jadi batuknya kok tidak sembuh-sembuh, walaupun itu batuknya kering atau batuk berdahak gitu. Nah, ini tidak harus misalnya batuk tuh lama-lama tapi tidak selalu itu digisian dengan TBC. Tapi gejala batuk-batuknya itu diikutkan sama gejala lainnya, seperti kayaknya damam, tapi damamnya kok tidak sehari atau 2 hari, tapi damam berkepanjangan disertai sama batuk tadi. Satu, selain damam sama batuk tadi, anak-anak akan mengalami yang namanya sesak nafas atau sakit dada. Satu, badan anak lama-kelamaan selama sakit itu menurun berat badannya. Satu
sehingga nafsu makannya berkurang dan itu banyak kalinya di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan gitu. Jadi beberapa tanda gejala yang ala Feby sampaikan tadi itu merupakan gejala-gejala jika anak itu kemungkinan itu mereka terkena penyakit TBC tadi. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang anaknya mengalami gejala yang seperti usia tadi, sebaiknya itu bawa ke pelayanan kesehatan, misalkan rumah sakit ataupun ke puskesmas. Seperti itu yang malah berbicara tadi kan itu gejala utamanya batuk itu diikuti dengan gejala-gejala lain. Jadi penyakit TB itu tidak penyakit keturunan, tapi penyakit TB adalah suatu penyakit yang menular. Nah, apa sih penularan penyakit TB? TB kan tadi penyebabnya itu ada kuman. Jadi kuman itu penyebarannya itu melalui udara. Misalnya orang yang terkena TB, yang terkena TBC tadi, dia batuk dan cairan batuknya itu mengenai orang yang sehat, itu bisa orang yang sehat kalau terkena TBC tadi. Jadi itu penularannya capek misalnya melalui udara dan percikan dahak orang tadi itu karena orang yang sehat gitu. Jika udara yang ada udara bebas mengandung kuman TBC tadi, jadi tahiru di awal yang sehat itu awal akan mengalami beberapa gejala itu seperti yang di awal tadi, baru beko itu tuh kuman masuk ke dalam tubuh dan itu akan diserang menjadi penyakit TBC. Nah, jika daya tahan tubuh waktu menurun karena ada kuman tadi gitu, jadi kuman yang masuk ke tubuh tadi itu bisa sampai berkembang di dalam tubuh awak. Nah, pasien TB aktif dapat menularkan pada 10 atau 15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Jadi TBC kok capek menularkan ke orang sehat di sekeliling orang penyakit TB itu. Jadi siapa yang berisiko mengalami penyakit TBC, siapa saja itu berisiko akan tertular penyakit TBC. Tapi orang dengan imunitas yang atau daya tahan tubuhnya yang rendah atau lama itu akan paling tinggi berisiko mengalami TBC, seperti anak-anak, orang dengan penyakit HIV/AIDS, orang dengan usia lanjut, penyandang perokok, dan juga orang yang sudah kontak erat dengan pasien TBC ini. Itu orang paling berisiko mengalami TBC tadi. Jadi TBC itu sih awak bisa ikut TBC. Jadi awak harus melakukan beberapa pemeriksaan di pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama itu pemeriksaan itu pemeriksaan dahak. Karena orang yang dengan TBC itu dia kan batuk-batuk berkepanjangan. Jadi yang pertama diperiksa adalah dahaknya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi dahak pasien itu akan diambil, itu akan diperiksa di laboratorium oleh pelayanan kesehatan. Mereka di situ akan apakah dahaknya mengandung kuman TB tadi. Biasanya kalau pemeriksaan dahak itu diambil pada pagi hari, dahak batuk pada pagi hari itu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi ada cara mengeluarkan dahak yang benar pada orang yang ingin yang melakukan pemeriksaan dahak tadi. Yang pertama itu mereka tarik nafas dalam itu sebanyak 3 kali, lalu lakukan penghentakan biar dahak yang ada di paru-paru atau paru gitu. Jadi mereka kan ada kotak ketek ya dari orang pelayanan kesehatan untuk penampungan dahak. Jadi kotak ketek yang terisi dahak itu mereka yang awajihan ke pelayanan kesehatan. Jadi penyakit TBC itu bisa dicegah Bapak Ibu, yang mana pencegahannya itu yang pertama itu adalah minum obat teratur. Jadi orang yang sakit TBC itu bisa sembuh asalkan dia minum obat secara teratur. Selanjutnya kalau pasien TBC itu harus menutup mulut atau dia harus menggunakan masker agar saat dia bersin atau batuk tidak menularkan ke orang lain yang ada di sekitarnya. Terus jadi itu ada pengobatan untuk pasien TBC itu. Jadi pasien TBC itu diobatkan selama 6 sampai 8 bulan.
Jadi ini harus kontrol rutin untuk peminuman obat selama 6 sampai 8 bulan secara teratur dengan dosis yang harus ditentukan sama dokter. Jadi kalau pada anak-anak itu ada beberapa gejala khususnya seperti kan dia tuh batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badan itu akan turun atau naik selama 2 bulan berturut-turut. Jadi walaupun pada anak-anak atau orang dewasa pemeriksaan TBC paru ini sama, itu dilakukan dulu pemeriksaan dahak, terus nanti kita akan dilakukan ronsen dada, dan nanti di sana akan kita akan melakukan sistem kayak pembobotan bagaimana permasalahan yang ada dalam tubuh. Jadi itu tidak langsung hanya dengan pemeriksaan dahak itu akan keluar namanya TBC paru pada anak. Jadi kalau pencegahan TBC pada anak salah satunya adalah melakukan vaksinasi BCG. Jadi vaksin BCG itu didapatkan pada anak ketika umur 0 sampai 2 bulan saat kita melakukan posyandu. Jadi Bapak Ibu, kalau pasien TBC ini ada, jadi kita tidak boleh menjauhinya, cuman kita harus tetap melakukan pelindungan diri seperti memakai masker, terus kita mencuci tangan habis dari luar, terus bagi yang korban yang menderita TBC itu harus memakai masker kemana dia pergi, tidak boleh batuk dan bersin sembarangan. Mungkin hanya itu sedikit informasi terkait dengan TBC. Semoga Bapak dan Ibu bisa bertambah pengetahuannya dengan pemberian informasi TBC ini. Jika ada kata yang salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Febri tadi. Selanjutnya silahkan ibu-ibu mengisi kuesioner yang sudah dibagikan. Jika sudah, mungkin sekian pemaparan materi serta kegiatan kita pada sore hari ini. Jikalau ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga dapat diambil positifnya dan ditinggalkan yang negatifnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita boleh foto bersama dulu. Ini Bu. Ya. Nama ini siapa?